اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam babun ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab seruan kepada syahadat persaksian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Di mana telah kita bacakan ayat pertama yang beliau bawakan di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas ilmu yang jelas. Ana wa manittaba'ani, inilah jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya, yakni tetap berada di atas ilmu dan basirah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik. Di sini terdapat kewajiban untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Tentunya yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah. Allah wajib kita sucikan dari segala macam bentuk kekurangan, dan yang paling besarnya adalah kesyirikan. Nah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku sama sekali tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik. Maka ini penegasan bahwa tauhid maknanya adalah menafikan yang namanya kesyirikan, dan tidak mungkin berkumpul antara tauhid dengan syirik. Iya. Maka itu ayat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka kita akan masuk pada dalil berikutnya yang beliau bawakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, wa Adi bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, tatkala mengutus Mu'adh ke negeri Yaman. Qala lahu, maka Rasulullah berpesan kepada beliau, kepada Mu'adh, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah, maka hendaknya yang pertama kau serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, dalam satu riwayat ya, yakni
Suruhlah mereka kepada tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sadaqatan. Sadaqatan yang dimaksud dalam hadis ini adalah zakat, yang diambil dari orang kaya mereka lalu diserahkan kepada orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka berhati-hatilah kamu dari harta-harta berharga milik mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu dari doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ini akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka hadis ini diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas Abul Abbas. Beliau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan orang yang terbilang dekat dengan Nabi karena beliau senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis-majelis beliau. Ibnu Abbas adalah sahabiyun saghir, sahabat kecil di masa Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan Rasulullah meninggal dunia, umur beliau masih muda belia. Umur beliau masih muda belia. Namun jangan salah, Ibnu Abbas ini orang yang sangat pandai di dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya beliau dikenal dengan Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, Ibnu Abbas itu. Dan kalam beliau sering dinukil oleh para ulama sampai pada hari ini. Iya, bahkan ada kitab yang mengarang Tafsir Ibnu Abbas, khusus dalam masalah tafsir. Nah, dan ini berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, di mana Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia dalam urusan agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Dan doanya Nabi SAW mustajabah. Ya, maka Ibnu Abbas dikenal sebagai pentafsir ulung di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Beliau yang menceritakan hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz. Mu'adz di sini maksudnya adalah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat senior. Nah, dan beliau ini seorang yang faqih, yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi dai, berdakwah ke negeri Yaman. Menunjukkan bahwa Ibnu Abbas, Mu'adz bin Jabal adalah seorang yang merupakan alim di masa itu, orang yang berilmu. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW memuji Mu'adz bin Jabal. Bahkan Rasulullah cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Disebutkan dalam sebuah hadis,
Rasul bersabda, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah saya sungguh-sungguh mencintai engkau. Iya, mencintai sebagai saudara muslim. Kemudian Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, "Wala tada'anna dubura kulli salatin antaqula." Hendaknya jangan kau tinggalkan di belakang setiap kali selesai salat untuk kamu mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan membaguskan ibadah kepadamu. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Yang doa ini tentunya untuk beliau dan untuk kaum muslimin. Iya. Makanya di antara doa yang kita disyariatkan mengucapkannya, ya, sebelum kita tasyahud, ya, apa sebelum salam, ya, selesai dari tasyahud, kemudian membaca salawat di tahiyat akhir, kemudian membaca 4 perlindungan, maka baca doa ini juga. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu juga punya keistimewaan yang lain. Beliau ditinggikan derajatnya karena sebab ilmu yang beliau sandang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda, "Mu'adun fawqal ulama biratwah." Mu'ad bin Jabal itu di atas para ulama dengan jarak rotwah. Ini perjalanan. Para ulama berselisih pendapat maksud dari rotwah itu. Ada yang mengatakan 1 derajat. Ada yang mengatakan sejarak lemparan panah. Ada juga yang mengatakan sejarak 1 mil, dan sebagian ulama juga berpendapat sejauh mata memandang. Maksudnya bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berada di depan para ulama. Nanti dalam barisan para ulama beliau yang terdepan pada hari kiamat nanti. Nah, ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi pernah merekomendasi Mu'ad bin Jabal agar kaum muslimin mengambil ilmu darinya. Kata Nabi SAW, "Khudil ilma an arba'ah." Ambillah ilmu dari 4 orang sahabatku, kata Nabi. Siapa dia? Disebutkan Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab, kemudian Ubay bin Ka'ab, wa Salim maula Abi Hudzaifah, Salim maula Abi Hudzaifah, wa Mu'ad bin Jabal. Dan yang keempat Mu'ad bin Jabal. Direkomendasi oleh Nabi agar ilmunya diambil, iya, dan menuntut ilmu kepada Mu'ad ibnu Jabal. Nah, maka ini menunjukkan kemuliaan beliau dan juga dari mangkobah, dari keutamaan Mu'ad bin Jabal. Beliau ini tidak pernah absen dalam perang-perang yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Mu'ad bin Jabal juga hadir di situ. Dan beliau juga hadir dalam Bai'atul Aqabah, ya. Ini dari kemuliaan sahabat Mu'ad bin Jabal. Dan juga salah satunya seperti yang disebut dalam hadis ini, bahwa Mu'ad pernah diutus oleh Nabi ke negeri Yaman. Diutus untuk apa? Diutus untuk berdakwah. Jadi Nabi mempercayakan kepada Mu'ad bin Jabal untuk menyampaikan agama Allah sebagai wakil dari beliau. Ini tentunya bukan orang sembarangan. Diutus Nabi, ya. Dan Nabi tentu ketika mengutus Mu'ad bin Jabal menunjukkan bahwa keridhaan beliau kepada Mu'ad bin Jabal dan kepercayaan Rasulullah kepada sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Nah, terlebih lagi Nabi mengutus Mu'ad kepada orang-orang yang terpelajar, yang punya ilmu juga. Maka ini lebih tidak sembarangan lagi orang-orangnya.
Karena beda berdakwah di depan orang terpelajar dengan berdakwah di depan orang biasa. Ya, itu berbeda. Nah, Nabi memilih Mu'ad bin Jabal. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman yang ketika itu negeri Yaman masih banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Kebanyakannya dari kalangan orang Yahudi dan Nasara. Dan sebagian kecil ada orang-orang musyrikin. Iya, disebutkan dalam sejarah bahwa Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal itu pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah. Ini yang masyhurnya. Dan juga selain Mu'ad bin Jabal, Nabi juga pernah mengutus 2 sahabat yang lain ke Yaman, juga dalam rangka berdakwah, yakni Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Inilah 3 orang sahabat yang pernah diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib. Iya. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Dan Nabi SAW ketika mengutus 3 orang ini, Nabi tempatkan mereka di beberapa daerah di Yaman. Ya, misalnya Mu'ad bin Jabal diperintahkan untuk berdakwah di Son'a dan daerah sekitar Son'a. Kalau Abu Musa al-Asy'ari diperintahkan berdakwah di daerah Aden, kota Yaman. Di daerah Aden, kota Yaman dan di sekitarnya. Nah, dan Nabi juga pernah berpesan kepada mereka. Sebelum mereka berangkat, Nabi berpesan agar mereka tetap bersatu, saling tolong menolong, wala taftariqa. Jangan pernah berselisih dan berpecah belah. Ini nasihatnya Nabi kepada Mu'ad dengan Abu Musa al-Asy'ari, sesama dai. Mu'ad seorang dai, Abu Musa juga seorang dai. Maka tidak sepantasnya ya seorang dai atau para duat yang mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada sunnah Rasulullah, andaikan atau selama dakwahnya berada di atas sunnah, tidak selayaknya bagi mereka untuk berselisih. Karena kalau dai-nya sudah berselisih, maka orang-orang yang di bawahnya tentu lebih utama untuk berselisih. Dai-nya saja sudah berselisih. Nah, makanya Nabi ingatkan kepada Mu'ad dan Abu Musa, jangan kalian berselisih. Bahaya kalau dai berselisih. Maksudnya berselisih, berpecah belah. Nah, apa yang terjadi pada umatnya kalau begitu? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi berpesan, yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunaffira. Kata Nabi, permudahlah dan jangan kau persulit orang. Nah, jadi dalam dakwah, usahakan dakwahmu itu membuat orang lain mudah dan jangan mempersulit orang. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu berada di pertengahan, wasatiyah. Di dalam berdakwah, jangan membuat orang bergampangan terhadap dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Dan jangan membuat orang itu ekstrim dalam mengamalkan syariat. Jadi jangan bergampangan dan jangan berlebih-lebihan. Kalau begitu di mana? Pertengahan. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di pertengahan. Tidak boleh berlebih-lebihan bulu ekstrim dan tidak boleh bergampangan menyepelekan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Wa basyira wa la tunaffira. Beri kabar gembira, jangan kau membuat orang lari. Di dalam dakwah jangan sampai membuat orang merasa ngeri dengan dakwah kita. Ya, merasa alergi dengan dakwah kita. Jangan. Usahakan apa? Membuat orang itu tertarik, membuat orang bisa simpati. Ini di dalam dakwah seperti ini.
Ya, dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terutuslah Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman, dan terus mereka berdakwah di sana. Mu'ad bin Jabal ya terus berdakwah di negeri Yaman sampai beliaulah tidak kembali kecuali setelah Nabi SAW wafat. Mu'ad bin Jabal. Kalau Abu Musa al-Asy'ari itu sempat kembali ke Madinah dan mendapati Hajjatul Wada, haji perpisahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Perhatikan. Ketika Nabi mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, subhanallah, berkat dakwah dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, yang dahulunya Yaman adalah negeri yang banyak dihuni oleh orang-orang kuffar wal musyrikin, namun kini walhamdulillah menjadi negeri Islam. Nah, dan bahkan ya negeri Yaman ya termasuk dari negeri yang diperhitungkan oleh Nabi SAW dan dipuji oleh Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, al-ilmu Yaman, ilmu itu ada di negeri Yaman, wal hikmatu Yamaniyah, dan hikmah itu ada di negeri Yaman. Dan terbukti di masa ini para penuntut ilmu banyak yang mengambil ilmu dari negeri Yaman, dan itu dari semenjak dahulu. Para ulama salaf dulu ya itu banyak yang rihlah ke negeri Yaman mengambil ilmu dari sana. Sampai pada masa kita sekarang ini, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala yang menjadi mujaddid dakwah di sana ya juga menebarkan dakwah di negeri Yaman. Naam. Dan sampai pada hari ini murid-murid beliau, dari murid-murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, mereka punya marakis dakwah di sana. Walhamdulillah sampai pada hari ini ya ribuan para penuntut ilmu datang ke negeri sana. Al-ilmu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Ilmu itu di negeri Yaman, hikmah itu ada di negeri Yaman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad secara khusus, Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa pesannya Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang dari kalangan ahli kitab. Nabi SAW mengabarkan seperti ini sebagai pengetahuan untuk sahabat Mu'ad bin Jabal dan untuk membimbing beliau. Ya, bahwa orang yang kau datangi ini wahai Mu'ad bukan orang sembarangan. Mereka itu ahlul kitab. Disebut ahlul kitab artinya orang yang juga punya kitab, orang yang juga punya ilmu, orang yang juga punya hujjah. Makanya ulama membedakan antara ahli kitab dengan orang-orang musyrikin. Dan Allah pun membedakan di dalam Quran. Allah pun membedakan di dalam Al-Quran antara ahli kitab dengan orang-orang musyrikin. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tidak disebut langsung orang-orang musyrikin, tetapi Allah bedakan ahli kitab dulu baru orang musyrikin, menunjukkan mereka berbeda, menunjukkan bahwa ahli kitab beda dengan orang-orang musyrikin. Nah, salah satu perbedaannya, ahlul kitab mereka punya kitab, dan ahli kitab yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasara. Yahudi punya kitab Taurat, Nasara punya kitab Injil. Nah, sementara orang-orang musyrikin paganis, penyembah berhala, mereka ketika itu hidup dalam kejahiliahan, kebodohan. Maka mereka adalah orang-orang yang bodoh ketika itu, orang-orang musyrikin. Makanya disifatkan ya mereka adalah musyrikin jahiliyah, orang-orang musyrikin yang bodoh. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ulama menyebutkan secara umum
mendakwahi orang-orang yang asalnya bodoh itu lebih mudah daripada mendakwahi orang-orang yang terpelajar. Maksudnya begini, ketika orang tersebut dia punya hujjah, ada serapan ilmu yang masuk pada dirinya yang mungkin bertentangan dari apa yang kita sampaikan, maka bisa jadi dia membantah, bisa jadi dia adu argumen, bisa jadi dia mendebat kita, ya kan? Karena dia punya ilmu yang lain. Ini lebih sulit ketimbang orang yang memang asalnya kosong dia, tidak ada serapan ilmu, langsung kita isi dengan ilmu. Wah, ini lebih mudah. Dia lebih mudah untuk menerima dakwah ketimbang orang yang sebelumnya pernah menyerap ilmu dari yang lain. Ini lebih sulit. Nah, maka Nabi ingatkan kepada Mu'ad, orang yang kau datangi ini wahai Mu'ad, bukan orang sembarangan mereka, bukan orang bodoh, mereka orang terpelajar juga. Mereka pernah menyerap ilmu juga dari kitab mereka. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Maka ini perbedaan antara ahli kitab dengan orang-orang musyrikin. Walaupun sepakat ulama, ahli kitab dengan orang musyrikin semuanya orang-orang kafir, tidak berselisih ulama di situ. Siapa yang menganggap ahli kitab juga jangan dikafirkan, tidak boleh dikafirkan Yahudi dan Nasara, maka mereka juga kafir hukumnya. Dan itu berdasarkan ijma' para ulama. Tidak berselisih ulama, Yahudi kafir, Nasara kafir, itu tidak berselisih ulama. Maka siapa yang pada hari ini mengatakan tidak, mereka bukan orang kafir, mereka juga bisa masuk surga, ucapan ini ucapan kekufuran waliyadzubillah, dan bisa menyebabkan orangnya murtad keluar dari Islam. Kenapa? Sudah menyelisihi kesepakatan ulama, konsensus para ulama, dan apa yang telah dinaskan di dalam Quran. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini nasnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Allah sebut mereka kafir dari kalangan ahli kitab, dan orang-orang musyrikin mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dalam surat Al-Bayyinah sangat tegas. Nah, maka adakah sesudah ini baru kita mengatakan oh mereka tidak kafir? Orang kafir. Sepakat ulama. Hanya memang ada sisi perbedaan saja terkait dengan ahli kitab ini. Ya, seperti dalam sembelihan mereka disebutkan dalam surat Al-Maidah, wa ta'amukum hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan kalian halal untuk mereka, makanan mereka halal untuk kalian. Selama tentunya bukan dari makanan-makanan yang haram. Maksudnya ini sembelihan mereka. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beda dengan sembelihannya orang musyrikin, haram untuk kita makan. Sembelihannya orang musyrikin haram untuk kita makan, tapi sembelihannya ahli kitab itu diperbolehkan. Selama mereka menyembelih dengan syariat mereka, itu diperbolehkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan seperti ini kepada Mu'ad bin Jabal. Nabi tahu, Nabi ingatkan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya ya fikih di dalam berdakwah dan mengetahui orang yang kita dakwah itu siapa. Perhatikan di sini. Nabi tidak sembarangan, sudah kau dakwah saja. Nah, lurus-lurus saja. Tidak, tapi Nabi ingatkan, Mu'ad, orang yang kau datangi ini ahli kitab loh. Siap-siap dulu kamu. Itu maksudnya. Siap-siap dulu menghadapi mereka. Ya, karena mereka juga punya ilmu, kau siapkan ilmu yang lebih. Nah, dari sini kita harus tahu, ya, siapa orang yang kita dakwahi ini. Siapa mereka, dan boleh jadi ya ketika kita berdakwah di suatu tempat berbeda cara kita berdakwah ketika berada di tempat yang lain. Kenapa? Disesuaikan dengan keadaannya. Siapa mad'u kita di depan ini? Apakah dia orang yang memang sudah mengenal sunnah, mengenal dakwah? Oh, kalau kepada mereka kita mungkin bisa lurus-lurus saja.
Tapi kepada orang awam misalnya, kepada mereka yang baru dan belum mengenal dakwah sunnah, maka mungkin lebih disederhanakan kalimatnya. Nah, lebih mengajak mereka untuk bersemangat dalam beramal. Ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, dan ini diperlukan oleh seorang dai yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar dakwah Allah Subhanahu wa taala diterima di tengah-tengah umat. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Haddisun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh." Kata Ali bin Abi Thalib, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang masuk di akal mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, berbicaralah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Gara-gara dakwahmu ya yang tidak sesuai, akhirnya membuat fitnah. Ini yang tidak kita inginkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga pentingnya seorang dai mengetahui yang namanya al-fiqhul waqi', fikih realita. Ya. Jadi orang yang berilmu itu bukan hanya dia tahu ilmu tentang apa yang dia mau dakwahkan. Bukan hanya itu. Tetapi dia harus tahu ilmu bagaimana cara berdakwah dan siapa yang dia dakwahi. Itu juga ada ilmunya. Nah, dia menguasai apa yang dia mau sampaikan. Ilmu yang dia mau sampaikan dia sudah kuasai. Tapi bagaimana caranya di dalam menyampaikan dakwah? Itu perlu dia kuasai. Tidak semua ilmu yang dia hafal, ilmu yang dia ketahui langsung disampaikan semua di situ. Nah, perlu tadarruj dalam dakwah itu. Perlu apa? Perlu dia bertahap. Dia lihat ini tingkatannya bagaimana ini. Nah, sama seperti kalau kita mengajar anak SD beda dengan mengajar anak yang sudah kuliahan. Ya, makanan yang kita berikan kepada mereka berbeda. Ya. Sebab kalau yang kita berikan kepada anak SD misalnya pelajaran tingkat kuliahan, tidak bisa mereka pahami. Ya kan? Nah, inilah pentingnya apa? Pentingnya kita melihat level-level orang yang kita dakwahi itu. Sampai di mana tingkatan mereka, ya, dan disitulah kebijakan seorang dai yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fiqhul waqi', fikih realita, mengetahui keadaan, ya, mengetahui lapangan, mengetahui medan dakwah. Itu penting bagi seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tersirat di dalam pesan Nabi ini kepada Mu'ad bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Maka kata Nabi, dan ini juga dari dakwah yang harus kita perhatikan. Apa dakwah prioritas itu? Apa dakwah yang utama dan pertama itu? Lihat kata Nabi, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi." Maka hendaknya yang pertama kau dakwahkan kepada mereka, yang pertama kau serukan kepada mereka, syahadata alla ilaha illallah, agar mereka bersyahadat, bersaksi, meyakini, mengimani, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dalam satu riwayat, ila ayyuhidallah, hendaknya dakwah pertamamu adalah dakwah agar mereka mentauhidkan Allah. Ini jamaah sekalian, dari sinilah kita membangun dakwah kita. Dan dakwah yang benar manakala dakwah mereka ya memprioritaskan kepada dakwah tauhid. Dan itu ciri dakwah ahli sunnati wal jamaah. Dimanapun mereka berada, maka tauhid yang pertama dan utama. Dakwah kepada tauhid itu yang pertama dan utama. Nah, kenapa? Itulah dakwah para nabi dan para rasul, dan itu yang paling pentingnya. Dia ibarat bangunan, dia pondasinya. Bagaimana caranya membangun kalau tidak pakai pondasi? Nah, ilmu itu kan butuh dibangun. Nah, ketika kita membangun ilmu, mulai dari pondasinya dulu. Akidah.
ajarkan tauhid. Ini jamaah sekalian. Dari sini juga kelirunya orang-orang yang prioritas dakwahnya bukan kepada tauhid. Ada yang kepada politik, ya, dakwah kita kepada politik. Nah, kalau sudah kita rebut kekuasaan kursi parlemen, maka kita bisa mudah untuk merubah segala sesuatunya. Subhanallah. Nabi tidak seperti itu dakwah beliau. Beliau ditawarkan kepemimpinan, wahai Muhammad, kalau kau mau jadi pemimpin, kami akan jadikan kau pemimpin. Kata orang musyrikin, ditawari pemimpin. Tapi apakah Nabi terima? Tidak. Menunjukkan bahwa berdakwah dengan cara seperti itu tidak dibenarkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dakwah utama adalah kepada tauhid. Syahadat la ilaha illallah, luruskan itu dulu. Iya. Ketika kita ingin menegakkan syariatul Islam di muka bumi ini, maka kita perlu bangun pondasinya, landasannya, dasarnya. Dan dari situlah akan terbentuk yang lainnya. Ini dakwah kepada tauhid, bukan kepada yang lainnya. Ya, dakwah pertamanya ya bukan kepada tauhid, tapi kepada yang lain. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat, Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, hendaknya yang pertama kali kau serukan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Nah, atau mereka mentauhidkan Allah. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, lah ini kan Mu'ad bin Jabal memang berdakwah kepada orang-orang kufar. Wajar dakwahnya syahadat la ilaha illallah. Nah, kalau dakwahnya kepada kaum muslimin, apakah juga syahadat la ilaha illallah juga? Kita katakan na'am. Kenapa? Bukan mengajak mereka untuk bersyahadat lagi, bukan, karena mereka kaum muslimin sudah bersyahadat, tetapi untuk mengilmui syahadat mereka itu. Ya, karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang kadang belum paham betul tentang makna la ilaha illallah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum mengerti sekali apa itu tauhid. Bahkan mungkin tauhid aja baru dengar, apa itu tauhid itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwa sekalipun dia sudah muslim, tetap dakwah kepada tauhid, dakwah yang utama dan dakwah yang pertama. Itulah prioritas dakwah kita. Ya, tapi bukan artinya kepada dakwah kepada yang lain kita abaikan. Misalnya akhlak, mengajarkan tentang fikih ibadah, mengajarkan tentang sirah nabawiyah, bukan kita abaikan, tidak, kita ajak juga. Tetapi yang utama dan yang pertama adalah dakwah kepada tauhid. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tersibukkan dengan ilmu yang lain sementara ilmu tauhid kita abaikan. Jangan sampai. Sibukkan dengan ilmu yang lain tapi tauhid tetap yang utama. Tauhid tetap yang utama. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lihat pesannya Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Yang pertama kau serukan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, dalam satu riwayat agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, kalau sudah mereka terima, lihat, menunjukkan dakwah itu apa? Ada jenjangnya, tadarruj tadi. Iya. Selangkah demi selangkah, step by step. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut. Nah, baru yang kedua, baru yang setelahnya. Fa'alimhum, ajarkan kepada mereka annallahu aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Bahwa Allah wajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Jadi salat itu nanti yang kedua. Ya, jangan dakwahnya kepada salat dulu, tauhidnya tidak beres. Tidak ada gunanya salat kalau tauhidnya tidak beres. Nah, ini menunjukkan bahwa kelirunya sebagian orang ya yang mengajak kepada dakwah kepada prioritas dakwanya kepada hal ini sementara dia mengabaikan tauhid. Bahkan terkadang sebagian mereka mencela orang yang mendakwahkan tauhid. Apa kata mereka? Ngapain dakwah kepada tauhid? Memecah belah umat saja katanya. Dakwah kepada syirik itu memecah belah umat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Apakah memecah belah umat ketika kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah? Kalau memang harus pecah, memang harus terjadi perpecahan. Karena tidak mungkin bisa ketemu antara muwahhidin dengan musyrikin. Tidak mungkin bisa ketemu. Ya, orang yang bertauhid tidak mungkin bisa ketemu sama orang-orang musyrikin.
Dan memang harus pecah di situ. Nah, kalau dalam masalah tauhid tidak ada toleransi di sini. Tauhid itu yang menjadi penegak dakwah yang lainnya. Ibadah, akhlak dan semuanya. Dia yang menjadi pondasi. Pondasinya bagus, maka yang setelahnya akan bagus pula. Pondasinya rapuh, yang lainnya lebih rapuh lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya fa inhum atau kalidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, ajarkan kepada mereka, Allah wajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka lalu diserahkan kepada orang fakir mereka. Sedekah di situ adalah zakat. Jadi kadang Allah bahasakan zakat dengan sedekah. Iya. Makanya dalam Quran juga seperti itu. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekatan. Sedekatan di sini adalah zakat. Zakat disebut sedekah, kenapa? Karena menunjukkan kejujuran iman orang yang berzakat itu. Dari kata sidq, sidq artinya jujur. Nah, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, hati-hati dari harta-harta mulia, harta-harta berharga milik mereka. Maksudnya ini kaitannya dengan zakat. Kalau mengambil zakat itu jangan mengambil yang paling anfasnya, yang paling berharganya, jangan. Jangan juga yang paling jeleknya. Kalau begitu apa? Ambil pertengahannya. Nah, itu dalam mengambil zakat. Ambil pertengahan harta mereka. Jangan yang paling bagusnya, jangan yang paling jeleknya. Kemudian takutlah kepada doanya orang yang terzolimi. Nah, kenapa? Nanti kalau kita ambil harta yang paling berharga mereka terzolimi. Kalau mereka sudah terzolimi, mereka bisa doakan kita. Hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, sebab tidak ada antara doanya itu dengan Allah hijab perantara. Artinya langsung dikabulkan. Doanya orang yang terzolimi itu makbul. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang kita bisa bacakan pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala. Masih tersisa hadis yang terakhir, ya, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi terkait dengan dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Naam, kita akan paparkan, jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.